Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima uglik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim amma ba'du. Alhamdulillah para mahasiswa sekalian, pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali di mana pembahasan kita sebelumnya dalam kaitannya dengan mata kuliah Al-Akhlaq Al-Nahdiyah. Di antara pembahasannya adalah tentang toleransi beragama, ya, toleransi dalam hal beragama. Kemudian juga kita di situ di dalamnya juga kita membahas tentang moderasi dalam hal beragama. Nah, anak-anak para mahasiswa sekalian, bahwa kita ketahui, ya, kita ini hidup di dalam satu bangsa yang multikultural. Kita hidup di dalam satu negara yang banyak suku, banyak khas, banyak etnis, ya, banyak agama. Artinya bangsa kita di Indonesia ini tidak hanya satu status sosial, tidak hanya satu budaya, tidak hanya satu etnis, tidak hanya satu bahasa, tapi masyarakat Indonesia ini di dalam satu negara yang disebut dengan NKRI, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memiliki keragaman. Dan keragaman itu tentu mencakup aneka ragamnya etnis, aneka ragamnya bahasa, agama, budaya, ya, dan status sosial. Dan ini tentu jika diistilahkan ini menjadi sebuah integrating force yang mengikat, ya, kemasyarakatan, namun juga menjadi penyebab terjadinya benturan antar budaya, benturan antar ras, benturan antara etnis dan agama, serta antara nilai-nilai hidup, ya. Nah, keragaman budaya atau dengan istilah yang lainnya yaitu multikultural ini merupakan sebuah peristiwa alami, karena di situ bertemunya berbagai macam budaya, ya, berinteraksinya beragam individu, kelompok dengan membawa perilaku budaya, memiliki cara hidup berlainan dan spesifik. Maka keragaman seperti keragaman budaya, latar belakang keluarga, agama, dan etnis tentu saling berinteraksi dalam satu komunitas yang namanya masyarakat Indonesia. Nah, dalam komunikasi horizontal antar masyarakat, ya, kita bisa mengutip apa yang disampaikan oleh Mulyana 2008, bahwa benturan antar suku ini masih berlangsung di berbagai wilayah, mulai dari sekedar stereotip dan prasangka antar suku, diskriminasi, hingga konflik terbuka dan pembantaian antar suku yang tentunya ini banyak memakan korban, ya. Nah, persaingan antar suku tidak hanya di kalangan masyarakat, tetapi juga tentu ini juga bisa kita temui di dalam kalangan elit politik. Bahkan akademisi untuk menempati sebuah jabatan di berbagai instansi. Ya, mereka saling menyikut, saling menghasut, dan lain sebagainya untuk menuju satu tujuan mereka. Ya, dan tujuan itu tentu tujuan yang sementara. Nah, dalam masyarakat multikultural, ya, interaksi sesama manusia ini cukup tinggi intensitasnya, sehingga kemampuan sosial warga masyarakat, ya, dalam berinteraksi antar manusia perlu dimiliki setiap anggota masyarakat. Nah, kemampuan itu, ya, ini mencakup sebagaimana yang disampaikan oleh Curtis, ya. Ada yang disebut dengan affiliation, yaitu kerjasama. Ada yang disebut dengan cooperation and resolution conflict, yaitu kerjasama dan penyelesaian konflik. Kemudian juga ada yang disebut dengan kindness
care dan affection atau empathic skill. Jadi di situ ada keramahan, ada perhatian, ada kasih sayang. Ya, mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa menemui dalam tulisan Curtis di tahun 1988. Nah, para mahasiswa, keragaman suku, ras, agama, perbedaan bahasa, dan lain-lain, juga nilai-nilai hidup yang terjadi di Indonesia ini sering berbuntut berbagai konflik. Di konflik di masyarakat yang bersumber pada kekerasan antar kelompok yang meledak secara sporadis ya di berbagai kawasan di Indonesia, ini menunjukkan betapa rentannya ya rasa kebersamaan yang dibangun di dalam negara bangsa Indonesia. Betapa kentalnya prasangka antar kelompok dan betapa rendahnya saling pengertian antar kelompok. Nah, konflik-konflik ya yang berbasis kekerasan di Indonesia ini sering berakhir menjadi sebuah bencana kemanusiaan yang cenderung berkembang dan meluas baik dari jenis maupun penanganan konflik maupun dalam pelakunya. Dan ini ya menjadikan sebuah penanganan, menjadikan proses penanganan konflik membutuhkan waktu yang lama dengan kerugian yang mencakup kerugian sosial, ya, kerugian ekonomi, politik yang cukup luar biasa. Nah, maka dalam hal ini tentu banyak masalah-masalah, berbagai masalah-masalah yang datang silih berganti. Nah, inilah yang dimana di Indonesia ini terjadi satu hal, Indonesia bisa masuk dalam sebuah situasi yang disebut dengan situasi darurat kompleks ya. Konflik dan kekerasan sudah masuk dalam berbagai lingkungan masyarakat. Yang diantaranya ya faktor pemicu tindak-tindak kekerasan yang selama ini terjadi. Ini seringkali merupakan muara terjadinya konflik yang tertangani secara keliru. Konflik ini menjadi penyebab bagi kekerasan. Karena di balik setiap bentuk kekerasan, yaitu terdapat konflik yang belum terselesaikan, yang belum tuntas, gitu ya. Jadi disinilah maka perlu penanganan yang khusus. Nah, budaya kekerasan ini berfokus pada anggapan bahwa konflik sebagai perusak atau penghancur. Konflik dipandang sebagai pergulatan yang baik dan jahat, hitam dan putih, kemenangan dan kekalahan, keuntungan dan kerugian. Nah, konflik juga dapat dianggap sebagai penyebab niscaya bagi kekerasan. Jika keberadaannya dipersepsikan negatif, bisa selesaikan dengan cara kompetitif. Ya. Oleh karena itu perlu diusahakan agar konflik ditangani lebih serius untuk menciptakan kedamaian di dalam masyarakat. Nah, para mahasiswa sekalian, nah, kaitannya dalam hal ini di dalam hal bidang pendidikan. Ya. Dalam dunia pendidikan itu ada pendekatan edukatif, ya. Pendekatan edukatif yang umum diterapkan untuk mengatasi konflik pelajar. Di antaranya, ya ini dikutip dari Gesten and Moscherger di tahun 2003 bahwa untuk konflik-konflik di antara pelajar itu diantaranya dengan cara pendidikan damai yang diintegrasikan dengan kurikulum sekolah. Kemudian latihan penyelesaian konflik secara konstruktif dan mediasi serta negosiasi oleh teman sebaya. Nah, para mahasiswa, maka dari itu tentu perlu kita juga memperhatikan bagaimana hal-hal ini. Ya, ini dalam hal kaitannya dengan sebuah permasalahan bahwa
satu hal, ada sebuah hal yang perlu kita telusuri secara teoritis, karena dilandaskan pada sebuah teori, ya, teori multikultural atau teori keragaman bangsa Indonesia. Maka Indonesia dengan keanekaragamannya budaya, agama, suku, bahasa yang dimiliki, ini menunjukkan sebagai salah satu bangsa yang memiliki masyarakat kultural, masyarakat multikultural. Jadi keanekaragaman ini sebetulnya harusnya menjadi rahmat tersendiri, ya, jika dikelola dengan baik, menjadi keunikan dan kekuatan. Namun tentunya pluralitas demikian dapat menjadi tantangan jika tidak disikapi dengan bijak dan arif, ya. Dan bahkan menjadi ancaman perpecahan, perseteruan yang dapat mengoyak-ngoyak keamanan sosial. Jadi keragaman budaya juga merupakan peristiwa alami, karena di situ bertemunya berbagai perbedaan budaya di suatu tempat. Setiap individu dan kelompok suku bertemu dengan membawa perilaku budaya masing-masing. Nah, jadi konsep multi budaya ini berbeda dengan konsep lintas budaya, sebagaimana pengalaman bangsa Amerika yang beragam budaya. Karena hadirnya beragam budaya dan berkumpul dalam satu negara. Nah, dalam konsep multikultural atau multi budaya ini, perbedaan individu meliputi cakupan makna yang luas. Sementara dalam konsep lintas budaya, itu perbedaan etnis yang menjadi fokus perhatiannya. Ya. Nah, multikulturalisme ini secara kebahasaan dapat dipahami dengan paham banyak kebudayaan. Kebudayaan dalam pengertian sebagai ideologi dan sekaligus juga sebagai alat untuk menuju derajat kemanusiaan tertinggi. Maka untuk itu penting melihat kebudayaan secara fungsional dan secara operasional dalam pranata sosial. Nah, secara istilah multikulturalisme ini dikenal ada yang disebut multikulturalisme deskriptif dan multikulturalisme normatif. Nah, multikulturalisme deskriptif itu adalah kenyataan sosial yang mencerminkan adanya kemajemukan atau adanya yang disebut dengan pluralistik. Nah, sedangkan multikulturalisme normatif itu berkaitan dengan dasar-dasar moral, yaitu adanya ikatan moral dari para warga dalam lingkup negara atau bangsa untuk melakukan suatu yang menjadi kesepakatan bersama. Ya. Dan ini ditulis oleh pendapatnya dari Nugraha di tahun 2008. Para mahasiswa, kemudian bagaimana sekarang ini, di mana konsep multikulturalisme ini, ya, tidak asing di dunia Islam. Setidaknya memiliki pengalaman historis yang menguatkan bahwa Islam menghargai keragaman, sebagaimana dipraktekkan Rasul dalam pemerintahannya di Madinah. Jadi multikulturalisme memiliki relevansi dengan ajaran Islam. Jadi antara lain dalam toleransi, perdamaian, dan keadilan. Nah, di dalam toleransi ini kita bisa melihat di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang menegaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia bermacam-macam suku bangsa, ya, agar manusia saling mengenal. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Di antara ayat itu disebutkan begitu. Ya. Jadi bahwa perbedaan tidak boleh menjadi ajang konflik. Karenanya harus dihargai.
dengan saling mengenal, maka jalan menuju kehidupan multikultural akan terbuka. Nah, yang kedua, dalam multikultural perlu diperhatikan yaitu adanya perdamaian. Nah, Islam berasal dari kata-kata assalam yang artinya perdamaian. Islam mengajak umatnya untuk melakukan dan menyebarkan perdamaian di muka bumi ini. Kita melihat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 208, udkhulu fisilmi kafah. Yang tentunya selama ini sering diterjemahkan, masuklah ke dalam agama Islam secara kafah. Nah, jika menggunakan konsep multikultural, ada yang melakukan reorientasi pemahaman yang mendekati konsep multikulturalisme, yaitu dengan menyatakan sebagai kebersediaan untuk masuk ke dalam perdamaian secara kafah, secara total. Nah, makna ini berbeda dengan makna secara literer, secara letterlek, yang menegaskan bahwa perbedaan secara sepihak dan menafikan keberadaan entitas lain dalam kehidupan. Nah, yang ketiga ada keadilan. Nah, multikultural menekankan berlaku adil dalam memandang dan bersikap terhadap orang-orang atau kelompok lain. Nah, kita bisa melihat di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Nah, ayat ini mengajak untuk berlaku adil sekalipun terhadap orang-orang atau kelompok yang memusuhi kita. Berlaku adil maksudnya adalah hendaklah kita tetap berlaku objektif ya terhadap mereka. Jika prinsip ini menjadi ruh kehidupan kita, maka kehidupan multikultural akan dapat terwujud. Di negara kesatuan Republik Indonesia ini merupakan negara yang pluralistik dan memiliki dua modalitas penting, yaitu membentuk karakternya yang multikultural, yaitu demokrasi dan kearifan lokal atau local wisdom sebagai nilai yang dipercaya dan dipahami dapat menjaga kerukunan umat beragama. Nah, dalam keragaman bangsa Indonesia, ya, secara historis dan sosiologis agama Islam dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia. Namun jika dilihat tingkat provinsi atau daerah, misalnya kabupaten atau kota, maka terdapat di situ ada agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, Buddha, dan Konghucu yang menjadi mayoritas di lingkungan tersebut. Jadi fakta dan data keragaman agama di Indonesia menunjukkan bahwa keragaman agama ini merupakan mozaik yang memperkaya hazanah kehidupan keagamaan di Indonesia. Namun di sisi lain, keragaman agama juga mengandung potensi ancaman bagi persatuan negara Republik Indonesia. Maka di situ ada perlu kiranya keterlibatan seluruh warga masyarakat dalam mewujudkan kedamaian. Nah, inilah diantaranya mahasiswa sekalian. Jadi dalam bagaimana kita ini juga bermoderasi dalam keragaman. Jadi ada disebut dengan tawasud. Jadi konflik keagamaan yang banyak terjadi di Indonesia ini tentu umumnya dipicu dengan adanya sikap keberagamaan yang eksklusif ya, serta adanya kontestasi antar kelompok agama dalam meraih dukungan umat yang tidak dilandasi sikap toleran, karena masing-masing menggunakan kekuatannya untuk menang sehingga memicu sebuah konflik ya, memicu konflik. Nah, dengan moderasi beragama
ini merupakan jalan tengah keberagaman agama di Indonesia. Jadi moderasi merupakan budaya bernusantara yang berjalan seiring dan tidak saling menegasikan antar agama dan kearifan lokal. Tidak saling mempertentangkan, namun mencari penyelesaian dengan toleran. Jadi dalam konteks beragama, memahami teks agama saat ini terjadi kecenderungan terpolarisasinya pemeluk agama dalam dua kutub ekstrim. Ya. Satu kutub terlalu mendewakan teks tanpa menghiraukan sama sekali kemampuan akal atau nalar. Kemudian teks kitab suci dipahami lalu kemudian diamalkan tanpa memahami konteks. Jadi beberapa kalangan menyebut kutub ini sebagai golongan konservatif. Nah, kemudian kutub ekstrim yang lain sebaliknya sering disebut kelompok liberal, terlalu mendewakan akal pikiran, ya, sehingga mengabaikan teks itu sendiri. Jadi terlalu liberal dalam memahami nilai-nilai ajaran agama juga sama ekstrimnya, ya. Jadi moderat dalam pemikiran Islam itu mengedepankan sikap toleran dalam perbedaan, keterbukaan menerima inklusivisme atau keberagamaan, baik beragam dalam mazhab maupun beragam dalam beragama. Jadi perbedaan tidak menghalangi untuk menjalin kerjasama dengan asas kemanusiaan. Jadi moderasi itu harus dipahami, ditumbuh kembangkan sebagai komitmen bersama menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apapun etnisnya, sukunya, budayanya, agamanya, pilihan politiknya, mau saling mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar, melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan antar mereka. Nah, itulah mungkin diantaranya. Pada dasarnya tentu kita semua perlu menyadari bahwa baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ya, perbedaan itu adalah rahmat. Maka jadikanlah bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah. Perbedaan itu adalah rahmatun. Ihtilafu ummati rahmatun. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kalian semua bisa menyimak, mengedepankan kepada pemahaman tentang bagaimana kita berakhlak di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Demikian, in ahsan kalami paminallah wa in asa pamin dubi nafsi wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.